Nah ini tuh kalau aku gini bunyinya guys, brak 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 gitu, aku takut. Terus kayak iya bentar gitu kan. Di situ bangku itu jalan semua dari belakang, zer gitu semua. Ini pintu katanya gitu kan. Kenapa pintu? Gubrak sendiri katanya. Selamat datang di Ngeri Bincang Misteri. Oke guys, jadi ini adalah bukan program, apa namanya, segmen terbaru di channel YouTube gua. Segmennya itu adalah Ngeri Bincang Misteri. Semoga pada suka ya guys ya. Yeah. Ini adalah pokoknya berkaitan tentang misteri-misteri, cerita horor, apalagi sing. Banyak banget lah pokoknya. Pokoknya tentang setan. Enggak setan dong. Apa? Iya misteri. Misteri, pokoknya kayak mau itu beneran atau enggak, pokoknya ya Kita kupas tuntas. Itu maksud aku. Kita kutas ya. Kita kupas tuntas. Kupas tuntas. Nah, tapi sebelum lanjut nih, kan kamu kan punya cerita ya waktu itu ya. Ya kan? Ya. Yang kamu belum cerita full. Oh ya. Kayak baru sekelibat doang ceritanya. Nah, sekarang Dila mau cerita nih, dia ada misteri-misteri. Lebih ke horor sih kalau menurut aku sih. Iya. Tapi ini jelasin dulu juga sayang. Apa? Aku selalu ada di konten Ngeri kamu nggak? Harusnya. Tapi kita lihat nanti. kan nggak tahu saya waktunya. Ya siapa tahu kita bisa undang narsum kan? Atau Oh iya, bisa. Mungkin Ini masih kalian bisa kok. Masih mau, bisa kan? Iya, atau kalian mau ngirim cerita juga boleh banget. Nanti kita masuk ke bacain. emailnya di bawah ini. Email apa DM? Email aja. Oh email. Email biar lebih banyak. Biar lebih banyak email. Oke. Sebelum aku cerita, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Tonton sampai habis guys. Oke. Karena ini seru banget. Sebenarnya ini nggak terlalu serem sih, tapi Serem kemarin kayaknya. lumayan serem gitu dibuat aku ya. Tapi mungkin buat kalian yang udah sering ngalamin kejadian kayak gini Nggak serem gitu, tapi menurut aku ini serem Ya gitu udah. karena aku penakut sebenarnya. Jadi menurut aku serem banget nih ya. Menurut aku serem banget itu pas aku di sekolahan SMA. Oke, kayaknya banyak yang tahu juga ya. Mungkin teman-teman Sekolahnya aku. jangan disebut ya. Iya, pokoknya daerah Jakarta Selatan. Ini nggak tahu sih masih ada atau enggak gitu kan cerita ini gitu kan buat adik-adik kelas aku mungkin ya gitu. Iya. Tapi aku ngerasain dan teman-teman aku juga ngerasain. Ngerti nggak? Bahwa ini emang Nyata. beneran ada. Ya? Iya, bahwa ini benar-benar ada gitu. Karena pas awal-awal aku nggak percaya gitu. Bukan nggak percaya sih, skeptis aja kayak udahlah denial aja gitu. Masa sih gitu? Iya, kayak ya udahlah gitu. Aku tuh tipikal yang nggak peka sayang, nggak peka hal-hal yang kayak gitu. Iya, Kayak tapi kamu penakut. aku penakut, tapi aku nggak peka. Maksudnya tuh kayak ya mungkin kalau selewat iya, tapi aku alhamdulillah jangan sampai kapanpun aku nggak mau diliatin gitu kan sama makhluk-makhluk yang. Tapi kamu pernah ngeliat gak? Nggak, Ngerasa doang. iya. Oke, kamu nggak terlalu ini kan? Iya, aku nggak terlalu peka lah sama Iya. hal-hal goib gitu. Hal-hal bukan goib. Iya, hal-hal yang aneh gitu, Yang di luar dunia. Dunia nyata. Goib. Iya benar. Ya di luar kayak gitulah yang mungkin diliatin sama makhluk-makhluk astral. Makhluk-makhluk yang gitulah gitu, nggak pernah Di alhamdulillah. sini ada tuh. Iya udah stop. Maksudnya aku alhamdulillah nggak pernah dan aku nggak mau dan jangan sampai apa namanya diliatin. Tapi aku ngerasain iya. Iya. Beberapa kali doang sih. Kayak nggak tahu kenapa kejadiannya pas lagi di sekolah. Jadi di sekolahku ini terkenal. Kamu kelas berapa ini? Kelas 3. Oh, udah mau lulus. Di sekolah ini terkenal sama si hantunya ini namanya Mariam. Jadi udah terkenal Cewek nih, berarti, cewek, guru-gurunya tuh udah sering diganggu gitu guys, gitu kan. Jadi pas aku kelas 2 pun sebelumnya pernah kejadian. Jadi anak-anak PKL kan, kalau dulu kan aku SMK ya BTW. Nah, di negeri ya gitu kan. Pas aku lagi pada PKL kan sebagian PKL, sebagiannya enggak kan karena gantian gitu. Jadi pas lagi di ruang lab, lagi ruang Ini praktek. lab apa? Lab komputer. Oh. Lab komputer, di situ bangku itu jalan semua dari belakang. Zer gitu semua. Dan Bangkunya apa kayu?
bangku komputer yang bisa digoyang-goyangin gitu, yang ada rodanya. Yang ada rodanya. Iya. Yang bangku kerja. Iya, yang untuk bangku kerja, bangku kantor gitu kan. Jadi dari belakang ke depan gitu, terus kayak semuanya tuh kayak kaget. Untungnya di barisan itu nggak ada orang. Jadi di barisan yang sebelah sininya ada orang. Ngerti nggak? Jadi ini guru. Terus di sini ada 3 baris, 2 baris ini ada orang, tapi yang sebelah sini pojok nggak ada orang. Oh iya. Kosong, emang nggak ada yang gunain karena ya itu tadi aku bilang PKL, jadi setengah-setengah. Orangnya cuma dikit. Iya, orangnya dikit. Gitu. Jadi terus itu si bangku itu dari belakang ke depan, ser gitu. Terus kayak udah kita kaget semua, dan untungnya tuh guru aku kayak, udah Mariam, jangan ganggu, kita lagi belajar. Udah tahu semua guru-guru yang ada di lab, guru komputer ya, gitu kan, udah almarhum sih, gitu. Itu rata-rata semuanya udah pada tahu kalau digangguin sama si Mariam. Kalau siang-siang, sore-sore kalau mereka masih di lab sendirian. Dia nggak tahu waktu dia? Enggak. Serem banget. Tapi pernah ada yang ini nggak lihat wajahnya? Maksudnya aku bentuknya? nggak tahu sih, enggak sih, tapi digangguin doang kayak gitu. Usil. Nggak ada yang tahu? Enggak. Wajahnya gimana? Selama aku di situ sih nggak ada sih. Nggak ada yang cerita juga? Nggak ada yang cerita. Tapi ya ada beberapa kejadian di kelas yang kelas 2 itu nemu rambut segumpal. Aku nggak tahu sih ya, itu teman-teman aku sih yang kayak gitu. Di mana nemu rambutnya? Di meja. Meja belajar? Di meja, iya. Apa kolongnya? Di meja, di atas meja itu. Dan itu pagi-pagi. Sekarang make sense nggak? Kalau misalkan pagi-pagi ada rambut segumpal, sementara nggak ada orang, belum ada yang datang. Aku kayak oke, gitu. Tapi itu bukan kelas aku, itu kelasnya si Devita sama Naya. Aku beda kan. Pas kelas 3, ini kejadian di aku. Sebelumnya di sekolah aku itu nggak boleh ekskul sampai lewat jam 5 sore. Soalnya udah mau maghrib. Karena kalau udah jam 5 semuanya harus keluar, harus bersih deh, pokoknya clear area. Clean area. Ya, nggak boleh ada yang masih melakukan aktivitas itu nggak boleh. Jadi benar-benar harus clear. Nah pas itu teman aku nih, sebelum aku kejadian aku ya, aku ceritain dulu. Sebelum aku itu teman aku lagi haid. Ya. Ini udah lewat dari yang tadi tuh, yang lewat dari jam 5. Enggak, maksudnya yang ceritain tadi udah lewat. Udah lewat. Ini maksudnya aku kenalin aja nih si hantu ini, namanya Mariam. Aku nggak tahu sih sama atau enggak, karena aku nggak bisa ngelihat kan kayak hal-hal kayak gitu. Tapi kata temanku sama, ngerti nggak? Kata temanku sama, yang bisa ngeliat itu sama. Nah terus si temanku ini lagi haid jam 5, itu kan seharusnya udah nggak boleh ada siapa-siapa ya. Tapi dia tetap melakukan ganti pembalut di kamar mandi, ya toilet lantai 2. Itu persis kamar mandinya sama kayak kamar mandi yang aku juga digituin gitu. Sama si Mariam. Aku nggak tahu ya, tapi ya mungkin sebutannya itu bisa. Jadi kita bilangnya itu. Pokoknya taunya yang di sekolah kamu itu Mariam aja. Ya, sekolah aku pokoknya itu terkenalnya Mariam. Terus? Gitu. Oh my god. Terus temanku ngelakuin berdua nih, kayak ayo aku samarin aja namanya. Iya, samarin aja, jangan. Iya. Ayo Mawar gitu. Ayo Mawar, anterin gue gitu kan. Kemana gitu kan? Ke toilet, udah jam segini gitu. Kata si temen aku nih, udah jam segini. Gue udah karena dia juga kebelet pipis juga sih. Jadi dia mau nggak mau harus ganti juga gitu, karena ya mungkin udah deres banget atau gimana, aku juga nggak tahu. Pokoknya kata dia itu hari-hari keduanya dia deh pokoknya. Terus singkat cerita, akhirnya dia nemenin nih. Nah, kamar mandi, posisinya itu kamar mandinya itu ada di lantai 2. Sebenarnya nih kamar mandinya sebenarnya bersih, sayang. Bersih dan terang. Tapi kenapa si Mariam suka? Aku juga nggak ngerti. Tapi kenapa yang di lantai 3 itu gelap dan plafonnya tuh ada yang jebol gitu. Itu malah nggak kenapa-napa. Aneh kan? Itu masih menjadi misteri sih sebenarnya. Terus jadi kamar mandinya itu pas masuk ada bilik 3 dong, biasa kayak biasa kamar mandi. Terus ada kaca juga gitu kan, ada wastafel dan lain-lain. Nah temen aku nih si Mawar ini nungguin si Melati. Melati ini kan masuk ke kamar mandi kan sama si Mawar. Nah Mawar tuh nunggu di luar.
Ya. di tempat wastafel gitu kan. Nah, ini fun fact. Jadi kamar mandinya itu ada tiga kan? Di kanan, tengah, sama kiri, paling pojok. Jadi kalau mau masuk, kanan, tengah, kiri gitu. Nah, terus si melati ini ada di pojok. Pojok apa tengah ya? Aku lupa deh. Pokoknya di antara pojok atau tengah. Berarti bukan yang dari Bukan pintu. yang dari pintu. Di pojok, seingat aku sih di pojok. Ya. Ya kan? Nah, terus si Mawar sambil benerin kerudung. Oh, kerudungan. Mereka berdua kerudungan. Kayak benerin kerudung sambil ngaca-ngaca gitu. Ngaca-ngaca. Terus tiba-tiba si kamar mandinya ini yang paling pojok, yang deket pintu, itu kegedor sendiri. Ini. Gitu. Terus dia kayak kirain siapa? Apa nih gitu, angin kali ya, karena udah sore gitu kan. Terus lagi benerin lagi tuh sambil nyanyi-nyanyi. Terus gitu lagi. Nah, di sini kamar mandinya ini nggak ada jendela ke arah luar yang mengarahkan angin tuh masuk, ngerti nggak? Karena kamar mandinya itu agak masuk lorong gitu baru kamar mandi gitu. Ya kan? Jadi nggak ada nih angin yang segede itu untuk bisa menggebrak pintu itu. Harusnya make sense-nya harusnya kamar mandinya semuanya gebrak nggak sih kalau kena angin gitu kan, yang 02 itu gitu kan. Tapi ini yang sebelah deket pintu doang nih, brak gitu lagi. Nah, si Mawar ini makin ketakutan kayak, ayo Melati cepetan gitu. Wah, nggak beres gitu kan. Kenapa sih, kata si Melati ini gitu kan, karena yang si Melati ini agak polos gitu kan. Kenapa sih Mawar, katanya gitu. Kenapa gitu. Ini pintu katanya gitu kan. Kenapa pintu, gubrak sendiri katanya gitu. Cepetan, gue tunggu luar ya gitu. Terus kata si Melati, tadi dulu bentar lagi gitu kata dia. Bentar lagi. Buruan gitu. Udah gue cepetan, gue ke bawah duluan dah gitu. Ini bener-bener si Mawar ini penakut. Penakut banget. Akhirnya dia lari tuh keluar. Si Melati ke depan lah cuci tangan kan. Kenapa sih gitu kan. Tiba-tiba guys, tahu nggak apa yang terjadi? Si kamar mandi itu langsung jebretin pintunya. Gitu. Pintu yang tadi kejebret. Pintu yang gubrak itu. Kaget dong si Melati kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Allahu Akbar gitu. Akhirnya dia bingung tuh, dia kayak bingung gitu. Yang penting dia ibaratnya buang si pembalut itu sih sebenarnya. Lalu cepet bawa. Terus kayak marah-marahin si Mawar dong. Lu gimana sih ninggalin gue gini gitu kan. Gue sumpah gue takut banget gitu. Dan ini cerita lucu sama horor sih. Terus aduh gue juga takut lagi gitu kan, mana gue lagi bawa pembalut gitu kan. Terus gue sumpah gue takut banget gitu. Sampai di mana ya udahlah itu sebarlah ke kelas aku gitu kan, yang kayak mereka cerita gitu kan bahwa mereka sampai sore di sekolahan dan ada kejadian kayak gitu. Terus ya udahlah gitu kan, ternyata itu nggak di temen aku aja, di kelas-kelas lain juga pernah kayak gitu ternyata. Sering. Ini maksudnya jadi misteri khas. Make sense-nya adalah karena yang sebelah pintu ini nggak ada udara untuk masuk gitu loh, udara untuk masuk angin gitu, ngerti kan? Seharusnya kalau emang beneran ada angin, yang paling pojok sono, karena kan di sana ada jendelanya, ya kan? Kayak gitu. Nah, kalau kejadian aku sama persis kayak gini sebenarnya, tapi aku di jam mau pulang sekolah. Jam berapa tuh kira-kira? Jam 2:30-an lah gitu kan. Aku 2:30-an sama teman aku yang peka. Kayak gitu-gituan, yang tau lah gitu, yang bisa lah gitu kan. Aku sebangku lah sama dia kan, karena ya aku minta temenin dia ke toilet, karena jujur aja aku secemen itu gitu kan. Ya merinding kalau diceritain lagi. Terus kayak udah mau jam pulang, aku bilang dong sama si
siapa ya, aku sensor lagi ya guys. Sama Si A aja, si A. Kembang gitu, sama Kembang kayak nama-nama bunga. si Kembang anterin yuk ke toilet, aku bilang gitu. Aku di situ posisinya nggak haid ya guys, emang murni apa namanya mau pipis aja, emang kebelet banget, aku nggak bisa nahan gitu kan. Aku pikir kayak apa selesai aja kali ya gitu, tapi masih ada setengah jam, jadi aku nggak bisa nahan gitu. Aku nggak bisa nahan, aku bilang, Kembang anterin yuk ke kamar mandi gitu. Dan kalau misalkan belum pulang sekolah itu, di sekolah aku itu benar-benar sepi banget guys, koridor sampai emang nggak ada orang, lalu lalang lah gitu kan. Aku tuh takut gitu kan, aku gara-gara cerita itu nggak lama dari jadi kejadian parno, itu iya jadi parno, kayak nggak mau kesendirian gitu. Ya udah pas aku masuk, lala aku pipis juga nih, temenku nungguin di sama posisinya di wastafel juga. Jadi aku pipis, itu jujur aku pipis terpanjang sih jujur. Karena emang lama banget, aku lagi ketakutan, terus pipisnya lama lagi. Terus dan aku ngomong, Dil, udah gitu. Itu udah bunyi, aku udah dengar kayak gubrakan si pintu itu lagi. Terus temen kamu yang itu nggak tahu? Temen aku tahu, tapi dia nggak mau bikin aku takut, gitu kan? Karena si dia ini peka loh gitu-gituan. Gitu. Dar, gitu kan? Ayo deal, gitu. Iya, tapi aku udah dengar, aku udah feeling. Wah, kayaknya nih si pintu nih, soalnya bunyinya bener-bener bunyi banget sayang. Kamu tau gak sih pintu kamar mandi yang aluminium, yang tipis banget, yang kalau misalkan kena kan bunyi. Kayak ini apa? Seng. Iya, aluminium sih itu, tapi bukan seng, kayak tahu. Gombreng lah gitu kan, jadi kedengeran ya karena di kamar mandi itu nggak ada penutupnya gitu atasnya gitu, enggak kan. Terus bunyi lagi tuh, gubrak gitu kan, brak gitu. Nah ini tuh kalau aku gini bunyinya guys, brak gitu, aku takut. Terus kayak, iya bentar gitu kan. Ya Allah, sudah tuh aku buru-buru cepet, langsung kayak, dan aku ngelihat benar-benar temen aku akhirnya nunggu di mana? Di pintu. Nungguin aku di pintu sambil udah gitu kan. Terus kita lihat-lihatan kayak udah gitu kan. Iya, gubrak. Langsung bunyi itu lagi sama persis kayak. Terus kamu lari nggak? Iya, aku lari ngibrit. Ayo Kembang, cepetan gitu kan. Langsung aku lari. Bener-bener kelas aku di pojok kan ya. Ya Allah, ini lari. Aku ngerasain kayak gitu. Tapi kamu nggak ngelihat? Enggak. Karena aku nggak berani nengok, ngerti nggak? Kalau aku nengok aku takut ditolongin, jadi aku kayak udah nggak sempet cuci tangan guys, ya Allah jijik banget gue kalau inget itu. Ada pakai sanitizer kan, terus langsung benar-benar kabur, dan itu kenceng banget sayang aku kaburnya. Terus kita tuh udah kayak pas aku keluar kamar mandi tuh kok aku diem dulu, udah kata temanku udah gitu, iya udah. Kali itu masih bunyi brak gitu, jadi pas aku udah mau deket pintu, aku bunyi brak, itu nyaring banget, bener-bener kayak kesel gimana sih orang kesel banting pintu brak gitu. Terus kayak astagfirullahaladzim, itu pengalaman aku yang bener-bener kayak ngerasain hal-hal yang diganggu. Tapi yang digangguin selalu itu terus ya? Iya. Aku nggak tahu sih kenapa dia iseng banget. Mungkin dia nyari teman kali. Aku nggak tahu ya, gitu kan, aku nggak mau jadi temenin dia sih gitu kan. Ya kesepian aja gitu. Itu sih konon ceritanya ya, dulu tuh sempet ada di artikel sekolah horor gitu kan, pas aku zaman, tapi aku nggak nemu lagi nih guys gitu kan, si artikel itu aku nggak nemu lagi. Jadi kayak artikel ini dibuat sama wartawan, yang ngeliput sekolah aku. Jadi si sekolahnya ini adalah gitu kan, katanya muridnya ini bundir karena nggak kuat. Jadi nggak kuat sekolah di situ. Iya, kayak mau UN, tapi dia nggak kuat, dia belajar terus, dia tekanan. Karena dulu FYI, sekolah aku ini mantan RSBI. Pakai gitu. bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris ya? Iya, RSBI. Iya, RSBI pakai emang iya bahasa Inggris. Iya. Zaman kamu kan RSBI kan, pas udah nggak ada RSBI kan. Zaman aku, di atas aku tuh udah lepas tuh RSBI, ya kan. Tapi kamu udah ngerasain ya RSBI? Udah. Iya, jadi RSBI itu kayak apa sih sayang?
kayak sekolah bagus ya gitu ya, sekolah bertaraf standar internasional. Apa sih RSBI? Nanti mungkin kamu bisa masukin kali ya. RSBI. Jadi udah nggak ada itu semenjak kayak udah nggak ada, supaya nggak ada jenjang sosial kan sekolah, jadi semua rata. Biasa orang-orang kaya yang situ. Iya, karena itu juga bayaran sih dulu. Tuh, sekolah mahal lah. Bukan sekolah mahal, sekolah negeri bagus dibilangnya. Berarti mungkin dia takut kali sayang. Takut kenapa? Itu gara-gara tadi bundir. Kayak mau cerita kali. Iya mungkin ya. Mungkin. Aku nggak, mungkin masalah mental aku nggak ngerti. Tapi yang si artikel itu mengutip, ya itu si Mariam itu cukup ternama lah di sekolah aku gitu. Dan rata-rata yang digangguin itu guru-guru praktikum, praktikum sih, praktek gitu, guru-guru praktek yang ada di lab gitu. Jadi yang entah mainin hordeng, terus nyalain lagu tiba-tiba gitu. Ini aku diceritain sama guru-guru aku ya guys, gitu kan. Terus guru lagi lembur, misalkan sore kan kadang ya, kan ngerekap nilai atau apa, dia suka gedebak-debuk, terus ya itu mainin bangku juga, kayak usil gitu, lebih ke usil sih gitu. Aku nggak tahu sih, mungkin energinya kuat banget ya dia ya. Mungkin. Tapi ya aku. Tapi nggak ada yang pernah dimasukin gitu sih? Maksudnya suruh masuk gitu? Enggak sih, nggak tahu ya. Aku zaman aku sih aku nggak tahu ya. Tapi zaman dulu sih aku nggak tahu. Tapi zaman aku tuh nggak ada sih, nggak ada. Terus kayak penasaran gitu nih orang, ini makhluk ngapain sih? Iya. Kenapa? Dan iya sih, benar, ya kan? benar. Kalau misalnya dimasukin bisa tahu kan? Ya mungkin pemburu hantu, pemburu hantu. Tapi sampai sekarang masih ada nggak? Nggak tahu ya. Kalau sekarang aku nggak dapet update sih, aku udah lama nggak tahu. Itu di sekolah guys, itu terhoror sih. Padahal sekolah aku FYI banyak kan Muslim. Iyalah negeri. Enggak, notabene pada pakai hijab gitu, karena kita pakai lengan panjang. Walaupun nggak pakai kerudung, kita pakai lengan panjang. Pasti kalian tahu sekolah di mana. Gak usah disebut ya. Silakan komentar di kolom komen. Iya. Aku juga nggak tahu sih, mungkin kayak gitu. Itu pengalaman horor pas jurit malam juga. Tuh aku juga ngerasain kayak temen aku ada yang ngerep-repan. Lagi jurit malam. Coba kan kita kan tidur kan sebelum jurit malam itu, dan itu ada yang ngerep-repan kayak teriak-teriak gitu. Nggak tahu sih, nggak gitu, masa apa rep-repan gitu? Enggak, rep-repan kan nggak bisa gerak, kocak. Oh iya, telah udah sih kalau untuk yang sebenarnya kamu masih banyak ya, tapi gitu. Nanti aja lah ya. Kalau kalian pengen apa, sebenarnya kamu punya cerita banyak banget kan? Ada beberapa lah. Nggak banyak sih, tapi beberapa yang sangkut paut lah ada. Iya, tapi kalau kalian mau komen aja di bawah guys. Mungkin kalian mau ngirim juga cerita horor sekolah kalian juga boleh. Iya sih. Atau kalian juga mau kesini juga boleh. Rumahnya daerah Tangsel boleh. Email kadang pada nggak mau tahu. Padahal DM biasanya. DM boleh. Tapi lebih seru email nggak sih? Lebih banyak karakternya gitu. Iya, kalau mereka mau ngetik kan biasanya kan singkat-singkat, nggak terlalu panjang. Tapi ya terserah lah, pokoknya mau DM kayak mau email. Emailnya ntar ada di description box. Atau mungkin kalian Instagramnya juga ada. Mau Instagram juga nggak apa-apa. DM aja guys. Boleh banget. Nanti kita bacain cerita horornya. Sebenarnya nggak terlalu menarik ya guys ya. Nggak terlalu horor ya. Iya. Tapi kalau pada zaman itu horor banget sih. Iya, pada zaman itu jujur aku kepikiran gitu kayak. Padahal kan kamu ada yang baru-baru ini ya sebenarnya cerita ya. Maksudnya yang masih hangat. Sebenarnya lumayan banyak sih guys. Nggak banyak yang sih. Yang lebih banyak temennya kamu ya. Iya, temen aku rata-rata tuh ada bisa. Iya, kok bingung? Aku juga bingung ya. Katanya sih ya kalau temen. Jadi gini sayang. Aku kata temen aku sih yang bisa. Kenapa lu jadi agak peka? Karena lu berdampingan sama orang yang peka juga gitu, ngerti nggak? Misalkan nih kamu peka, terus aku sama kamu terus, aku jadi mau nggak mau makan energi dari kamu gitu. Aku peka sebenarnya. Nggak, aku tahu sih kamu aja nggak pernah mimpi. Ya udah, paling itu. Apa sih? Males banget. Itu aja guys, video kita kali ini guys, gimana?
nih konten pertama seru atau enggak. Kita rencananya nguploadnya mau hari apa ya? Bingung. Malam Jumat. Malam Jumat, hari Kamis berarti. Gimana guys kalau misalkan malam Jumat kita Upload ginian terus. Kalau kalian setuju komen deh di bawah. komen. Klik jempolnya. Jadi setiap hari Kamis berarti ya, Kamis malam ada konten kayak gini. Tapi aku boleh nggak sih nanya Apa? ke kamu? Di sini ada nggak? Enggak, kamu pernah nggak sih ngerasain hal-hal kayak gitu? Pernah, tapi ngerasa doang. Aku nggak ngerti sih. Kayak aku nggak pernah takut soalnya sih. Ya. Iya sih, kamu nggak pernah apa namanya? Tapi kayak kalau ngerasa mah ada sayang. Ngerasanya tuh kayak gimana? Kayak di sini kayak gak enak aja gitu. Hawanya Tadinya ya? nih misalnya moodnya lagi bagus nih, tiba-tiba kayak ih ini kenapa nih? Hawa ya? Hawa, berarti. iya. Misalnya Vibes-nya ya? lewat jalanan rame nih, terus tiba-tiba kayak lewat mana gitu. Terus Sepi. kayak gak, ya sepi sih biasanya. Terus kayak ih kok ini beda nih hawanya nih. Apa ada energi ya kan? Dia lucu guys, dia aja nggak pernah mimpi, nggak pernah takut. Bukan nggak pernah takut sih, lebih ke nggak pernah, nggak mau tahu gitu, kayak cuek banget. Cuek bebek, tapi ya Tapi kamu punya gimana? perasaan gak sih sebenarnya? Punya lah. Oh punya. Masa nggak ada anjir? Ya gitulah namanya manusia. Sih. Kan ada yang di sini ada gini, kan beda-beda manusia ya guys ya. Ya udah Tapi ini seru banget ya. Iya, mudah-mudahan kalian suka ya sama konten ini guys. Ya mudah-mudahan. Ingat kalau ini hashtag ngeri aja. Ngeri. Konten bukan. Bincang misteri baru tadi. Ulang. Ngeri. Bincang misteri. Oke guys, segitu dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like dan komen. Kita harus bahas yang horor-horor tuh apalagi guys. Komen aja di bawah. Atau kalian punya cerita-cerita menarik horor? Komen aja di bawah. Jangan lupa juga subscribe. Karena subscribe itu membantu kita guys ya. Untuk bisa ngundang kalian ada di sini. Mudah-mudahan studio ini menjadi besar. Amin. Ya Allah. Oke segitu dulu. Tetap di Ngeri Bincang Misteri.